Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Merapi Flasher. Kali ini kita kedapatan Advent i7A dengan posisi handphone mati total. Coba kita kerjakan, karena ini belum tahu pasti atau tidaknya kerusakan di MMC. Kita pastikan dulu pakai smart flash tool. Kita coba konekkan dulu dan coba kita flash apakah benar-benar kena eMMC nya atau hanya flash saja. Oke, kita buka komputernya, kita cari smart flash toolnya. Sebelumnya kita buka device manager, kita buka smart flash tool MTK untuk versi yang terbaru. Oke, kita klik run as administrator. Setelah itu kita cari filenya, kita masukkan scatter, kita format out dan download, baru kita masukkan handphonenya. Kita coba apakah handphone tersebut terdeteksi atau tidaknya. Kita lihat di komportnya. Oke, di sini komportnya terdeteksi, tapi Flash Tool tidak mau untuk melanjutkan flashingnya ya. Storage eMMC mismatch, katanya seperti itu. Coba kita lanjut ke pembongkaran. Yang pasti ini eMMC nya memang sudah rusak, berarti memang benar-benar harus kita bongkar. Oke, lanjut ke pembongkaran. Kita tutup dulu, lanjut ke meja servis. Nah, karena kita lakukan pembongkaran, nah ini kita percepat dulu videonya. Lakukan perlahan. Copot bagian kabel speakernya. Oke, speaker yang bagian bawah, mic sama getar kita copot. Jangan lupa fleksibel LCD nya. Oke, masih kita percepat. Di sini eMMC nya dia menggunakan EUDAR originalnya. EUDAR ini berarti internalnya 8 GB. Karena dia menggunakan eMMC bukan eMCP, berarti RAM-nya terpisah. Jadi kita langsung ganti aja, kita copot yang EUDAR. Bisa kalian tinggal ngopi guys, atau tinggal ngerokok juga boleh. Oke, setelah dicopot harus dibersihkan dulu ya. Pastikan untuk timah atau tenonnya itu biar nggak kena eMMC yang baru ini, harus benar-benar terpasang rapi ya. Kita siapkan eMMC nya. Di sini saya pakai SK Hynix bekasan dari Asus, bisa pakai eMMC KMVTU juga bisa. Yang pasti hanya digunakan eMMC nya guys, jadi nggak perlu pakai eMMCP yang ada RAM nya. Seperti ya KMVTU dia punya RAM. Kalau pakai SK Hynix bekas dari Asus, dia sudah partisingan, dia nggak punya RAM guys, eMMC aja. Kita cetak ulang.
ini memang videonya agak lama soalnya step by step, jadi dari kita bongkar sampai kita pasang eMMC yang baru dari eMMC partisi Asus. Jadi eMMC nya dia bisa pakai apa aja guys, yang pasti BK153. Saya testetnya di TFBTU, di SK Hynix Partisian Asus juga bisa. Untuk eksternal CSD yang 18 saya belum coba. Oke, sudah kita setup. Kita bersihkan dulu. Yang lama kita singkirkan, yang baru kita bersihkan dulu. Langsung saja kita partisi boot enable itu boot 1. Kita lanjut ke meja software ya. Kita masukkan eMMC nya. Saya di sini pakai exegeta, tapi pakai UV pun bisa. Yang pasti hanya untuk membuka boot partisi 1 saja. Jadi nggak usah pakai full DOM atau apa ya, backupan dari eMMC penuh, itu nggak usah pakai itu, cukup pakai preloader aja. Kita masukkan skaternya. Oke, sekarang kita buka SD cetak. Ini agak lama. Dan as administrator, jangan lupa untuk bekas eMMC Asus lebih baik kita erase all eMMC, jadi kita hapus per alamat biar kosong. Kita cek eMMC dulu apakah sudah terkoneksi. Connect. Kita masuk ke advance, kita universal factory format, jadi kita harus hapus dulu. Successfully, baru kita ke eMMC config, kita erase all room. Ini menghapus boot 1, boot 2, user area, jadi biar benar-benar bersih. Setelah itu kita masuk ke identify lagi, sudah benar-benar bersih pastikan. Kita klik boot partition 1 enable for boot, ini untuk membuka gerbang preloadernya ya. Baru kita masukkan boot by vendor MediaTek, kita klik filenya, kita masukkan filenya, kita masukkan scatter saja. Setelah itu kita uncheck semuanya, hanya preloader saja yang kita pakai. Kita write, sudah selesai. Di sini berarti eMMC-nya sudah siap untuk pemasangan. Preloadernya sudah aktif, boot partisi 1 sudah terbuka. Oke, lanjut kita pasang. Nah, stop dulu. Kita lanjutkan ke meja hardware.
jangan lupa sudutnya guys, pastikan. Bisa kalian tinggal sembari ngopi dulu. Saya juga mau ngopi dulu. Melanjutkan ke pemasangannya, ini butuh waktu agak lama. Jangan sampai goyang. Bila mana dipastikan sudah terpasang, kita dinginkan dulu. Nah, pakai kipas komputer bekas juga boleh, agar cepat guys. Oke, sudah terpasang, kita langsung rakit lagi ke tabletnya. Kita percepat di sini. Sambungkan lagi untuk TS, vibratornya, mic, speaker bawah. Untuk Advent i7A ini tergantung dari kualitas eMMC nya, tapi kalau memang benar-benar tidak gimana ya, partisinya tidak jelek, kemungkinan besar bisa digunakan. Soalnya saya sering pakai bekasan dari eMMC Asus yang sudah terpatisi Asus. Oke, kita lanjut ke software lagi. Sekarang kita flash, kita buka Smart Flash Tool MediaTek. Device managernya terbuka, kita klik Flash Tool yang 51 saja, kita klikkan administrator, kita masukkan filenya Advent i7A, scatternya, kita klik format all plus download, baru kita konekkan. Oke, di sini sudah terbaca, berarti kemungkinan besar eMMC-nya sudah bisa dipakai. Kita lanjut ke flash, tunggu saja sampai flashnya selesai. Agak lama guys.
butuh waktu antara 10 menit untuk flashnya. Sudah hampir selesai. Download oke. Kita cabut. Kita coba hidupkan infonya. Alhamdulillah sudah berhasil hidup. Kita tutup saja. Kita aktifkan dulu. Di sini masih ada satu step lagi. Untuk membenarkan email, karena biasanya untuk HP Advent i7a ini email dari scatter preloadernya yang file flash tadi itu kemungkinan masih email cantik. Coba kita tengok. Masih loading, menunggu ke menu. Oke, sudah hampir masuk menu. Kita coba, kita buka menunya, kita masuk ke setting, masuk ke tentang ponsel, kita cek versi Androidnya versi 6, nomor modelnya i7a, basebandnya sudah masuk, penyimpanan internalnya juga sudah terbaca 8 GB. Kita keluar, kita cek email sekarang. Di sini emailnya masih cantik, 1112222. Oke. Sekarang kita harus membenarkan email itu seperti di backcasing belakang. Jadi kita klik notepad, kita masukkan emailnya itu, agar masuk ke infonya. Kita perlu software SN Writer, sudah saya sertakan SN Writer dan as administrator. Kita kasih komportnya ke smartphone,
ikuti langkah-langkahnya untuk memasukkan emailnya. Kita masuk ke sistem config, kita uncheck barcode, bluetooth address sama wifi nya. Kita masukkan database files untuk APDB nya sama MD1DB nya. Kita klik start, kita masukkan emailnya yang sudah kita catat di notepad. Oke, masukkan ya ke handphonenya Apple. Tunggu biar SN writer-nya bekerja. Komportnya harusnya terdeteksi preloadernya. Di sini drivernya Oppo Com preloader. Ya, masuk. Sudah tertulis pas, berarti harusnya email sudah kembali seperti yang tertera di back casing. Kita tengok, kita tutup dulu. Ya, kita masuk ke menu, kita coba cek apakah email sudah berhasil masuk atau tidaknya. Kita tunggu. Oke, sudah masuk menu, kita langsung cek ke email. Oke, alhamdulillah emailnya sudah masuk. Ya, cukup mudah. Di sini akan I7A untuk penggantian eMMC. Setelah installnya sudah saya sertakan sama email readernya. Oke, terima kasih. Dari saya Merapi Flasher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.